Tadi sempat bilang dengan melihat entitas noni Belanda, Ya, terus orang yang kebakar gitu Om. Itu kalau di sini menurut Om itu apa sih Om? Ada mungkin dari tiga sosok itu ada di sini Om? ada semuanya. Ada semuanya. Iya, kalau yang terbakar nanti di lingkungan ini, kalau entitas menyerupai non Belanda ada di sebelah sini, dan yang manusia kepala banteng ya itu di sana. Oke, kalau itu tuh masuknya ke Demon atau gimana sih Om? Iya, sebenarnya bisa ke itu ya, kalau itu ya, Iya, lebih ke demon ya. lebih ke demon. Soalnya emang energinya lebih besar dari yang Dari lain. semuanya, Iya, dan itu betul. meminta darah, yes. Ih, Benar. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Sisi Gelap Konten. Kali ini kita berada di sebuah pabrik gula yang berada di Klaten, teman-teman. Dan kali ini saya bersama tim dari Eva yang ada dari seorang dari Belanda, Netherlands, yang sedang melakukan shoot di lokasi ini, teman-teman. Dan di sini juga kedatangan ada Om Hao juga, ada Mbak Aulida juga dari Kisah Tanah Jawa, teman-teman. Dan kita akan melanjutkan untuk penelusuran di pabrik gula yang ada di Klaten. Misschien is het wel open. Sudah? Sudah tinggal dibuka. Dibuka sekarang? Tidak? Oh
ya. Ya, oke teman-teman, saya berada di sebuah pabrik yang sempat terbengkalai sejak tahun 2017, dan di sini lokasinya berada di Klaten teman-teman, dan ini sempat jadi saksi bisu dari kejayaan pabrik gula yang zaman dulunya ya, di era Belanda ya teman-teman. Lokasi ini dibangun sejak tahun 1860, cukup lama sekali ya. Kita akan coba ke sana dulu, kita melakukan penelusuran lebih dalam lagi dari lokasi ini. Oke, di sini aku ketemu sama kreator juga nih. Siapa aja? Ya, aduh, percaya agak ke sini. Oh, sini. Ya, sini. Oke. Bentar. Oke, siap. Nah, Oke. Kali ini saya bertemu dengan seseorang yang berada di pabrik ini ya, teman-teman. Yang ada di pabrik ini, lebih tepatnya di pabrik gula yang ada di Klaten, sempat jaya sejak tahun 1860-an ya. Itu dibangunnya ya. iya. Oke, bisa kali ini kita akan melanjutkan untuk sesi selanjutnya, teman-teman. Kita akan memperkenalkan diri saya kepada om nih sama mbak-mbak yang ada di sini. Oke, Om, kita kenalan dulu. Iya. Namaku Nando. Iya. Saya Om Hao. Om Ini Hao. ada rekan saya. Saya Olida. Nando, Mbak. Ya. Oke, kali ini kita berada di sebuah pabrik gula yang ada di Klaten, Om. Bisa sebelum aku melanjutkan nih, Om, bisa kasih tahu nggak untuk bio dari Om Hao nih? Kemungkinan Om Hao kan dulu kemarin tuh, untuk saat ini aja lah, saat ini adalah sebuah dosen yang ada di sebuah perguruan tinggi. Nah, kok itu bisa tertarik dan memiliki channel kisah tanah Jawa itu, Om? Dan tertarik dengan spiritual itu gimana, Om? Iya, background ya, latar belakang pendidikan saya itu S1-nya teknik sipil, Mas. Dan saya S2-nya itu ilmu sejarah. Saya kadang dipanggil atau diundang di universitas-universitas sebagai dosen tamu. Yep. Nah, memang saya suka dengan bangunan, terutama yang arsitekturnya itu kolonial Belanda. Tapi saya juga suka sejarah. Jadi mempelajari tentang tentang sejarah dari arsitektur Belanda, terutama yang ada di sini ya, di mana di pabrik gula. Nah, saya dan teman-teman waktu itu akhirnya bersama-sama kita mendirikan Kisah Tanah Jawa. Jadi saya hanya sebagai yang membantu di situ di channel tersebut. Nah, tentunya saya datang sini tidak sendiri. Ini ada Mbak Olida yang nanti akan membantu untuk men-sketsa. Oke. Nah, di dalam Kisah Tanah Jawa itu, Ilustrasikan. Om, di dalam Kisah Tanah Jawa itu isinya apa aja sih, Om? Selain dari membahas tentang entitas, membahas tentang apapun itu ada apa aja sih, Om? Ya, kita sebenarnya membahas tentang mitos, mistis, legenda, budaya dan sejarah. Jadi semuanya ada di situ. Misal kita di pabrik gula ini, ya tidak hanya membahas tentang makhluk gaibnya atau entitas asalnya, tapi bagaimana pabrik itu berdiri, dulunya ada peristiwa apa, terus budayanya seperti apa, itu kita rangkum di satu. Oke, siap. Gitu. Nah, kita Tadi sempat maaf ya aku potong ya, Om. Tadi sempat aku coba untuk penelusuran, Om, sendiri. Nah, itu ada ya, kemungkinan aku melihat sebuah entitas ya, dan itu entitasnya itu kalau nggak salah ada 3 sih. Oh iya. Itu yang pertama itu aku melihat sebuah kayak noni Belanda. Itu dia cantik banget. Dan yang kedua itu kayak sosok manusia tapi dia meleleh, Om. Kulitnya itu Membakar ya. membakar. Sama satu lagi kayak entitas seperti, maaf ya, Om, demon tapi dengan kepalanya kerbau. Oh iya. Nah, itu apa sih, Om? Iya. Mungkin begini bisa kita lihat bahwa pabrik gula ini kan usahanya sudah ratusan tahun, Mas. Ya. Berkaitan dengan masa koloni Belanda. Itu adalah salah satu residual memori atau kisah yang tertinggal yang berkaitan dengan siapa yang ada di sini. Nah, ketika kita membicarakan tentang koloni Belanda, pasti ada entitas-entitas Belanda. Yang kedua mungkin berkaitan dengan kecelakaan kerja. Nah, ini kita akan lihat nanti terjadi kapan. Yang terakhir mungkin berkaitan dengan entitas-entitas yang nggak kelihatan atau invisible yang ada di sini. Seperti berwujud manusia banteng ya, atau itu. Ini nanti akan coba diilustrasikan oleh Mbak Olida, coba akan nge-sketch dulu. Karena kalau kita melihat arsip atau bukti sejarah tentunya harus konkret, tentunya harus empiris. Nah, ini tentunya akan susah sekali dicari, sehingga
kita harus ilustrasikan. Jadi gitu teman-teman, untuk lokasi ini tadi sempat ada beberapa entitas yang mungkin ya sempat aku lihat dan sudah diterangkan sama Om Ho apa itu entitasnya, dan kemungkinan nanti Mbak Ulida akan menggambar sketsa dari entitas yang ada di sini teman-teman. Oke, kita lanjut untuk melakukan penelusuran di lokasi ini bersama Om Ho dan Mbak Ulida. Oke, boleh. Oh, di sini ada apa sih Om? Ini ada sebuah mesin ya, mungkin ya dulunya ini ada sebuah mesin dari pabrik tersebut. Ini apa sih Om? Iya, kalau di sini kan sebenarnya area finishing ya Pak, Mas. Yap. Ya Mas, sampai packing ya. Uh-huh. Nah di sana sebenarnya ada ketel kalau tadi kita lihat, tetapi entitas yang dimaksud oleh Mas Tando itu memang areanya dari sini ke sana. Oh gitu. Bisa saya terjemahkan bahwa dulu memang ada tempat pemanas di sekitar sini. Oh Nah, gitu. ya, di Kayak belakang oven itu, gitu ya? Di belakang itu kan kristalisasi, evaporasi di belakang. Siap. Nah, bisa jadi di era koloni Belanda, apa yang saya terima ya saat ini, ada satu kecelakaan kerja yang ini menimpa dan merenggut pekerja yang ada di sini. Oh gitu. Nah, karena itu adalah zat cair yang sangat panas, ketika terkena kulit kan langsung melepuh dan leleh, Mas. Gitu. Itu mungkin terjadinya karena dia teredor atau gimana Om? Iya, bisa jadi terlalu panas atau overheating. Oh gitu. Nah, mungkin perawatan yang kurang ya. Oke. Namun itu penjelasan secara logis dan fisik ya. Secara metafisik bisa kita artikan pula bahwa mungkin kalau orang Jawa sebut kurang sajen. Gitu. Oh kurang sajen ya. Atau kurang prosesi apa ini kalau disebutnya dengan ada sesaji itu selamatan. Selamatan. Oke. Om, ini kita udah sampai di sini Om. Iya. Ntar ya aku di sini aja ya. Iya. Biar nggak. Nah, Oke. Nah, serem. serem ya. Gak apa-apa ya. Nah, tadi sempat bilang dengan melihat entitas noni Belanda, terus orang yang kebakar gitu Om. Itu kalau di sini menurut Om itu apa sih Om? Ada mungkin dari 3 sosok itu ada di sini Om? Ada semuanya. Ada semuanya. Iya. Kalau yang terbakar nanti di lingkungan ini, kalau entitas menyerupai noni Belanda ada di sebelah sini, dan yang manusia kepala banteng ya itu. Kalau itu tuh masuknya ke demon atau gimana sih Om? Iya, sebenarnya bisa ke itu ya, kalau itu ya. Iya. Lebih ke demon. Lebih ke demon, soalnya emang energinya lebih besar dari yang Dari lain semuanya. ya. Dan itu meminta darah, Mas. Iya. Benar seperti itu. Berarti untuk setiap penggilingan itu berarti harus meminta tumbal atau gimana? Sebenarnya tumbal di sini kan seperti halnya yang diberikan ya. Iya. Yang ditumbalkan itu diganti. Kerjasamanya manusia. Sehingga di pabrik gula pasti ada istilahnya tebu mantan. Berasal dari batang tebu, jantan dan betina yang diikat bersama, seolah-olah seperti manten atau pernikahan. Yap. Yang ini sebenarnya pengganti dari zaman dulu sekali menggunakan manten beneran dari Orang manusia beneran. untuk digiling. Oh gitu. Nah, dalam peristiwa-peristiwa ini ketika itu tidak diberikan, lupa atau sengaja tidak ada, akan terjadi marah bahaya. Hal ini sebenarnya tujuannya selamatan untuk minta keselamatan atau tolak bala. Nah, satu terjadinya yang paling sering adalah kecelakaan. Gitu, Mas. Serem juga ya Om. Iya. Untuk menurut Om Ho sama Mbak Olida nih, lokasi dari pabrik gula ini yang menurut Om Ho sama Mbak Olida tempat yang paling vital itu di mana? Kita sepakat ini. Untuk entitas yang tertinggi gitu ya, Ya, di lokasi ini. kita sepakat ini. Mbak Oli, gimana? Di sana Om. Ini Iya. kita masuk ke Sana. dalam. Oke. Kita ke sana dulu ya. Kita coba untuk masuk teman-teman di dalam sini bersama Mbak Olida dan Om Ho ya. Seperti apa untuk entitas yang ada di dalam sini, kita lanjutin aja. Seperti apa tanggapan Om Ho? Kita masuk sini udah beda nih. Iya. Dan apa yang kita cium ini aromanya jelas-jelas dan lebih senyap. Bener nggak? Iya bener Ada sih. suara loh. Kalau aku ngerasa gini Om, Heeh. ketika kita jalan dan Iya. Tadi di luar masih bising loh, Mas. Kita masuk langsung. kedap ya sini ya. Kedap. Tapi Kita aku juga ketika ini terbuka. jalan Om, ketika ini aku jalan, kayak ngerasa kayak ada yang nahan dari depan itu. Iya, kita mungkin maksimalkan sampai Oh ini ya. posisi ini. Oke. Ini kondisinya juga sore menjelang hujan, jadi lebih serem daripada malam. Gitu. Oke. Sekarang yang dilihat sama Om Ho itu apa? Sebenarnya. Iya. Langsung. Tentu di sebelah pojok sana, Mas, yang kita omongkan entitas kepalanya menyerupai banteng. Oke. Atau sini. Kalian bisa melihat ya, di sana tuh.
Jadi di sana tuh ada yang melihat. Nah, aku sempat melihat nih Om Ho Iya. di kontennya Om Ho itu. Iya. Kayak kemarin tuh kayak melihat ada sajen itu apa tuh Om? Di sebelah sana ya. Di paling pojok ya. Kita Iya. boleh ke sana? Boleh, enggak apa-apa. Oke. Kita lihat apa kita sampai. Gitu. Coba kita dari sini. Ada sosok entitas berkepala kerbau ya. Oh, atau banteng. Oke. Di sebelah pojok sana, Mas Nanduk. Sebelah pojok sana. Iya. Coba Om, di sini Om. Biar kelihatan belakang. Di Itu center di sana. untuk entitasnya itu Om, tingginya seberapa sih Om? Tingginya itu ke apa? Atap di atasnya lagi sebenarnya. Jadi itu hanya mojok itu hanya sampai perut. Gitu terus kepalanya banteng, itu matanya merah dan dari mulutnya keluar darah gitu ya. Nah, menurut Om itu entitas ini penjaga lokasi ini atau masih ada lain Om? Masih ada lain, tapi ini mungkin masuk satu entitas yang ditanam di sini. Entah tujuannya macam-macam lah. Oke. Gitu. Mungkin bisa kita lebih dekat ini, Mas. Oke, ya. Kita coba untuk melusuri lebih dalam sana lagi teman-teman. Oke. Itu. Oh ini. Kayaknya kemarin nggak ada itu ya Om? Nggak ada sekarang. Oke. Jadi kayak pawang ketika kita masuk juga ditancapkan ya, Mas. Iya. Oh ini, dua ini. Ini entitas yang di lokasi ini ya Om? Ya dan sedikit ini ya ketika kita masuk sini itu langsung senyap ya. Iya. Oke. Sama mencium bau apa? Gula, karamel. Iya. Mbak, itu juga sama. Sama, iya. Siap. Terus menurut Om, ini kemungkinan tadi kan ada sosok entitas yang berkepala kerbau ini ya Om. Ini untuk lokasi ini dan mungkin ya Om, mungkin ada entitas yang lebih tinggi lagi nggak Om di lokasi? Ada tentunya. Itu apa Om? Kalau boleh tahu? Mungkin berkaitan dengan yang dipuja ya. Jadi ini tuh sebenarnya masih di bawah lagi, masih ada yang lebih tinggi. Yang saya lihat sebenarnya di belakang kita ini ada satu meja-meja di mana di situ ada orang dengan pakaian-pakaian najis ya, pakaian Belanda putih sedang melakukan seperti kongres di situ. Zaman dulu ya? Zaman dulu atau satu pertemuan di situ. Terus ini Om, Iya. kok kenapa aku kayak tertarik ada sebuah sosok ya di pikiranku ini Om. Iya. Ada sosok nenek-nenek. Dia tuh kayak mencoba untuk maaf ya, Iya. membunuh noni Belanda zaman dulu. Iya. Saya pun ini suatu reka adegan sebenarnya ya. Iya. Yang belum tentu terjadi di sini di ruang ini tapi di tempat lain. Yap. Saya melihat di sana memang ada satu rumah besar atau loji Yap. di mana nenek-nenek ini sebenarnya seperti asisten rumah tangga. Oh, gitu. Orang lokal ya. Berarti sebenarnya tuh ada ya untuk Ada zaman dulunya Om. ada yang di sini mungkin ada seperti kasus atau skandal ya dengan tujuan si orang lokal ini membunuh nonanya. Untuk tujuan Macam-macam bisa disuruh dendam tapi sepertinya ini berkaitan dengan dendam ya. ada sangkut pautnya dengan sosok ini nggak Om? Entitas ini? Mungkin yang bapak dari noni Belandanya itu, tuan menirnya itu yang dekat atau tahu dengan hal ini. Oke. Atau mungkin bisa saya terjemahkan bahwa perempuan berkebaya itu mempunyai anak yang bisa jadi korban dari kelakuan entitas ini yang dilakukan oleh bapaknya dari si noni Belanda ini, menir itu. Oke. Ini kan kalau nggak salah Helena namanya. Oke. Helena van der Linden nama lengkapnya. Kemungkinan ada lokasi lain nggak Om yang bikin Om tertarik untuk melakukan ke sana? Ya mungkin kita nanti bisa ke ini ya, mungkin ke loji. Loji? Bagian belakang itu aja sih. Oke, siap. Oke, kita langsung ke sana aja Om. Iya. Keburu ini malam. Iya. Oke teman-teman, kita langsung menuju ke loji area belakang. Oke Om. Iya. Tadi aku melihat apa ya? Kayak sebuah nomor-nomor ini apa nih Om? Kayak bisa jelasin sedikit nggak Om? Iya, mungkin kalau nomor itu ada dua ya Mas, ya, yang sifatnya seperti sablonan permanen ya. Yap. Atau yang pakai cat semprot atau pilox. Kemungkinan ini saya cuma kemungkinan ya, kalau yang semprot itu nomor inventaris. Kalau yang ini menandakan unitnya.
Oh, berarti unit mesin dari nomor lokasi 1, ini. corong nomor 2 Begitu. Berarti kalau mau didata berarti udah ada nomor-nomornya Udah gitu ada, ya. dan lebih gampang untuk pemeliharaan. Oh, gitu. maintenance nanti. Bisa juga ini kan terakhir ya stasiun finishing. Yep. Oh, ini Ba- stasiun finishing, Om. produk Oh. jadi gula yang sudah terkristalisasi. Oh, yep. Di bawahnya biasanya ada eh, karung untuk tempat gula itu. Oh, Jadi gitu. ini nomor unitnya, kalau yang dengan pilox itu nomor inventaris. Oke. Pembedaannya itu. Jadi untuk lebih mudah dalam administrasi ya, untuk pencatatan misalkan tabung nomor 5 itu berapa kilo, tabung nomor 2 berapa kilo gitu. Siap. Atau biasanya kalau nggak angka ya menggunakan huruf A, B, C, D gitu. Itu juga bisa. Oke. Terus habis ini ke Hmm. sini ya, Om. Iya, ini seperti diayak ini Mas. Ini kemungkinan hasil gula gumpal. Oh, gitu. Jadi kan ketika gula jadi itu kan nggak langsung seperti pasir itu, tapi dia masih menggumpal dan diayak ya, Oh, gitu. untuk menentukan butiran granulnya. Terus untuk kayak sisa-sisa tebu, kayak kulit-kulit tebu itu dibuang di mana, Om? Di sebelah sana, di tempat giling utama. Oh, gitu. Jadi diambil niranya, dari proses penggilingannya itu tebu ditimbang tentang tebu, bisa diambil dari lori, Yap. ditimbang, kemudian digiling, diambil sarinya atau sari tebu atau nira. Oke. Nira itu kemudian disaring, kemudian dimasak, terus dididihkan. Oke. Nah, proses pendidikannya ini nanti akan ada hasil samping, Yap. entah itu spiritus, alkohol atau apa untuk bahan penyedap rasa. Oke. Kemudian dievaporasi sampai ke pengkristalan. Di sini adalah pemisahan dan pengayakan.